Hai, salam, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap pembawa saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelum itu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan seluruh kesehatan, nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguruskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Markus. Injil Markus pasal 15, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga 36 di bawah perikop Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi dengan senantiasa mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas tentang perkataan Yesus di kayu salib yang keempat. Perkataan Yesus di kayu salib di sini, Injil Markus menyampaikan kepada ketong bahwa Yesus mengucapkan perkataan ini pada jam 3. Tentu dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam, seperti apa yang digambarkan Injil Markus bagi kita semua. Dan dalam penyampaian perkataan keempat ini, ada maksud-maksud yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bapak, Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah sebagai bukti di mana Yesus yang tidak berdosa itu memberikan dirinya, memberikan anaknya untuk sebagai ganti penebusan bagi kita dosa-dosa yang sangat-sangat tidak lagi terbayangkan ya. Karena entah itu dosa perkataan, entah itu dosa perbuatan, entah itu dosa pikiran, entah itu dosa-dosa yang lainnya, sudah menjadi campur aduk di dalamnya dan menjadi menjadi jauh hubungan kita dengan Tuhan. Dan perkataan ini menggambarkan sebenarnya adalah ketong yang selalu menganggap bahwa Allah telah meninggalkan kita. Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah refleksi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Mama tentang perkataan keempat ini. Refleksi ini mengenai tentang ketemu pribadi yang sering sekali kita menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan ini sebagai bukti nyata bahwa Tuhan membiarkan anaknya menjadi sama seperti kita, tetapi tidak sama di dalam dosa, namun harus mengalami berbagai penderitaan sampai kepada kematiannya, yang menunjukkan bahwa kita punya hubungan dengan Allah itu sudah sangat hancur.
Tetapi dalam perkataan keempat ini juga menggambarkan bagaimana ketong yang sering sekali mengeluh-elukan Tuhan. Ketong sering sekali menyalahkan Tuhan. Tuhan meninggalkan ketong, Tuhan sudah ada, Tuhan begini dan begitu. Ketong selalu berpikir bahwa Tuhan yang terlebih dahulu meninggalkan ketong. Dalam setiap ketong refleksi, dalam setiap ketong punya seruan-seruan, ketong selalu memikirkan hal-hal seperti itu. Bahkan dalam saat ketong mengalami duka cita. Duka cita ini bukan hanya soal kehilangan seseorang yang telah pergi jauh, meninggalkan dunia kita, tetapi duka cita lainnya, sakit penyakit, kecelakaan, dan sebagainya. Ketong selalu menganggap bahwa ketika ketong mengalami hal-hal seperti itu, Allah meninggalkan ketong. Dan proses Tuhan disalibkan, dan bagaimana keadaan yang mencekam pada saat penyaliban itu tergambar jelas oleh Injil Markus di dalam kitabnya. Ketong melihat betul-betul Tuhan merasakan penderitaan yang sampai menyudutkan Allah. Jadi Tuhan betul-betul menyelami ketong punya dosa-dosa sampai kepada titik di mana dia mempersalahkan Allah. Ini sebuah gambaran pribadi kita. Tuhan menggunakan dia punya diri sebagai wujud nyata tentang ketong punya diri yang sangat-sangat bersalah, sangat-sangat berdosa ini. Tentu dalam perkataan keempat ini sebenarnya saya tidak mau bicara banyak, tetapi saya mau kasih tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kematian Yesus Kristus pun Allah mengizinkan anaknya yang tunggal itu untuk merasakan proses kesakitan yang begitu luar biasa karena dosa-dosa kita. Dan itu wujud nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan pernah lagi kita mempertanyakan di mana Allah. Tidak layak, tidak seharusnya. Karena dalam segala proses ketemu kehidupan, Allah ada. Allah ikut ambil bagian, berjuang bersama-sama dengan ketong. Maka nafas kehidupan yang masih ada sekarang pun, itu semua karena Allah ada. Mari kita mewujud nyatakan penyertaan Tuhan di dalam ketempuh hidup. Mari kita kasih tahu di semua orang bahwa memang Allah ada dalam ketempuh setiap proses hidup. Entah itu susah sekalipun, Allah tetap ada. Selamat mengingat perkataan keempat ini sebagai bahan yang refleksi yang luar biasa di dalam ketempuh hidup pribadi lepas pribadi, untuk menolong ketong mengingat bahwa anaknya yang tunggal telah dipersiapkan untuk menebus dosa kita manusia. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan mencukupkan kita semua.